Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita semua untuk bersama-sama merenungkan tema tentang kemuridan kita berkaca pada pengalaman ke-12 murid Yesus, menjadi murid Tuhan yang autentik dalam terang Roh Kudus. Kalian akan menerima kekuatan Roh Kudus yang memampukan kalian untuk menjadi saksi-saksiku. Demikian kurang lebih perkataan Yesus sebelum ia naik ke surga. Yesus tahu betul kalau tugas yang dipercayakan kepada para muridnya tidak ringan, melanjutkan karya keselamatannya di bumi. Lebih lagi setelah penderitaan dan kematiannya disalib, mereka semua diliputi ketakutan, kecemasan, kekecewaan, berusaha untuk menutup diri, hilangnya pengharapan, dan lain-lain yang pada akhirnya membuat mereka tak lagi kuasa melihat kemana mereka harus melangkah. Harapan sirna, masa depan suram, bingung. Itulah mengapa pada akhirnya mereka memutuskan untuk kembali ke kehidupan lama seperti sebelum mengikuti Tuhan. Sadar akan kelemahan-kelemahan para muridnya, itulah mengapa Yesus kemudian menampakkan dirinya kepada mereka sembari berkata, "Damai besertamu." Yesus tahu betul kalau kedamaian itu hilang dari diri mereka. Yesus sendiri yang kemudian mengembalikannya. Syukur atas keterbukaan hati mereka pada bimbingan Tuhan, hingga pada akhirnya kedamaian internal itu meneguhkan langkah mereka untuk secara tegas dan penuh sukacita bersaksi tentang keselamatan Allah. Itu bukan kedamaian superficial sebagaimana yang umumnya ditawarkan dunia, tetapi dibangun atas dasar sabda dan ekaristi. Yesus bisa saja menampakkan diri kepada orang-orang yang menyiksanya sebagai bukti bahwa dia tidak terkalahkan, maut sekalipun, seperti sebuah ejekan atas upaya mereka yang gagal misalnya. Yesus tidak melakukan itu. Dia rendah hati. Dia hadir di tengah-tengah para muridnya untuk membangun kembali pengharapan, kedamaian, dan kehidupan mereka yang hancur lantaran kepergian sang guru. Sangat menarik melihat kehidupan para murid ini. Meskipun mereka lemah secara manusiawi, namun yang menjadi kekuatan mereka adalah ketaatan dan kesediaan mereka untuk diubah oleh Tuhan sendiri. Mereka mendengarkan Yesus yang kemudian memampukan mereka untuk mengikuti kehendak-Nya. Ketika Yesus naik ke surga, Ia menjanjikan mereka Roh Kudus. 10 hari setelahnya, di hari Pentakosta, Roh itu meliputi seluruh hidup mereka. Roh yang menjadikan mereka manusia universal, berbicara banyak bahasa, sebagai sarana membangun kesatuan atau komunio. Roh itu memampukan mereka untuk berbicara dalam bahasa kasih, bahasa yang bisa dipahami semua orang dari berbagai suku dan bangsa, meski tanpa kata-kata. Roh yang membuat mereka melangkah dengan pasti sebagai misionarisnya. Di sepanjang perjalanan misi para murid itu, kesulitan-kesulitan dan tantangan-tantangan selalu saja menghampiri, baik yang datangnya dari dalam maupun dari luar diri mereka. Bahkan sebagian besarnya menjadi martir. Di hadapan semua tantangan itu, iman, harapan, dan kasih mereka akan Tuhan tak goyah. Tak ada kekuatan apapun yang menghambat karya misi mereka. Tuhan Yesus sendiri yang meneguhkan langkah kaki mereka sebagai misionarisnya, karena memang Dia sendiri yang menjanjikan, "Ketahuilah, Aku menyertai kalian hingga akhir zaman." Lagi pula sebelum Yesus naik ke surga, Ia menjanjikan mereka Roh Kudus, Roh yang memampukan mereka untuk menjadi saksi kasih Yesus di bumi. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita meneladani para murid ini. Mereka manusia lemah seperti kita. Satu-satunya fondasi hidup mereka yang kokoh adalah Tuhan Yesus sendiri. Darinya kita bisa memperoleh nilai-nilai dan keutamaan-keutamaan hidup. Biarkanlah hidup kita dituntun oleh Roh Kudus. Roh itu tidak membebaskan kita sebagaimana kepada para murid dari berbagai persoalan hidup, namun Dia memampukan kita untuk menghadapi dan mengatasi semuanya dengan baik. Roh itulah yang meneguhkan hati kita
menguatkan langkah hidup kita, dan membebaskan kita dari noda apapun, sehingga kita bisa hidup secara otentik sebagai manusia dan sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Semoga Tuhan Yesus memampukan kita untuk dibimbing dan dituntun oleh Roh Kudus. Selamat merayakan Hari Raya Pentakosta untuk saudara-saudari semua. Tuhan memberkati.